Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wahyu Siregar di channel Lautan Ilmu 1982. Channel tempat berbagi berbagai tutorial ilmu dan info-info terbaru penting lainnya. Baiklah sahabat Lautan Ilmu 1982, ya, di video kali ini saya ingin berbagi informasi terbaru, yaitu sumbernya ini dari Tribun, ya, tribunnews.com. Ya, di sini Tribun Bisnis, ya. Yang judulnya yaitu cerita korban trading binomo, uang ratusan juta raib hingga psikologis hancur. Oke, bagaimana informasi selengkapnya? Yuk kita langsung baca saja ya. Tribunnews.com Jakarta. Puluhan korban dugaan kasus penipuan trading binary option melalui platform Binomo menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Jalan Raden Patah 1, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 21 bulan 2 2022. Dalam aksi unjuk rasa itu, mereka meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan perhatian terhadap nasib para korban. Mereka menyebut banyak korban yang mengalami depresi hingga bunuh diri karena tertipu. Erik Buana salah satunya. Warga Depok itu mengaku uangnya raib 165 juta seusai tergiur ajakan afiliator Binomo. Awalnya, Erik bercerita bergabung menjadi trader dalam aplikasi Binomo pada Mei 2021. Dia bermain Binomo karena tergiur dengan promosi yang disampaikan Doni Salmanan sebagai afiliator. Namun, setelah ikut bermain Binomo, kata Erik, dirinya terus mengalami loss. Total, dia telah mengalami kerugian hingga 165 juta dalam waktu beberapa bulan. Saya sudah dari 2021 bulan 5, total loss saya sudah di angka 165 juta. Di sini saya memang solo trader, tapi saya termotivasi dari motivasi Doni Salmanan. Ini harus tindak lanjuti karena ini sudah meresahkan, ujar Erik. Setelah kehilangan banyak uang, Erik baru menyadari bahwa Binomo bukanlah platform trading yang legal di Indonesia. Namun sudah terlambat. Karena kerugian itu, dia kini juga terlilit utang di pinjol hingga puluhan juta. Saya utang di pinjol total 35 juta. Psikologi saya juga hancur karena kasus ini, ungkap dia. Erik meminta para afiliator yang turut mempromosikan Binomo dijerat hukum. Ia menuding peran para afiliator itu sangat besar sehingga banyak masyarakat yang kemudian tergiur ikut bergabung bermain Binomo. Ibarat Binomo ini kayak brand rokok. Brand rokok itu kan merusak kesehatan. Tetapi pada saat influencernya mengiklankan rokok tidak seperti digembar-gemborkan oleh maskotnya, Indra Kents dan Doni Salmanan. Mereka bilang seperti analisa, ada ilmunya. Kami tergiur di situ. Makin lama kita analisa, kita makin tergiur di situ. Mereka juga hidupnya hedon, seolah-olah mereka dapat hasil dari trading. Padahal bukan trading, tapi mereka mendapatkan penghasilan dari afiliator, ujarnya. Oke, selanjutnya. Kita baca ya. Ini menyedihkan sekali ya. Korban lainnya yang ikut dalam unjuk rasa kemarin menyebut banyak korban kasus penipuan trading binary option yang terpaksa bercerai dari pasangannya. Waduh, bercerai ya. Ada yang depresi, berpisah dengan pasangannya hingga nekat bunuh diri karena penipuan binary option itu. Ujar seorang korban memakai pengeras suara saat aksi unjuk rasa. Ia meyakini Polri bisa bersikap adil menangani kasus tersebut. Para korban Binomo itu meminta Polri segera menangkap para afiliator binary option hingga mengembalikan kerugian korban. Kami yakin Polri yang presisi akan benar-benar menegakkan keadilan. Tolonglah berikan atensi untuk hal ini. Tangkap afiliator binary option dan kembalikan harta korban. Telusuri aliran dana yang berkaitan dengan aplikasi binary option, ujarnya. Kuasa hukum korban Binomo,
Vincentius Mendropa meminta semua afiliator yang terlibat untuk ditindak. Ia mendesak polisi segera menetapkan Crazy Rich Medan Indra Kents menjadi tersangka. Teman-teman selain mengapresiasi tentu juga mendorong, tapi tidak hanya berhenti di tahap penyidikan hingga penetapan tersangka. Kalau perlu, bukan hanya terlapor yang tersebar namanya di publik ini, tetapi juga afiliator lain yang terlibat dalam judi online berkedok trading ini, ujar Vincentius. Menurut Vincentius, korban sangat marah dan kesal karena Indra Kents mangkir dalam pemeriksaannya di Bareskrim Polri. Mereka juga menilai pengobatan Indra Kents ke luar negeri janggal. Ini beredar di media sosial dugaan bahwa pemeriksaan check up di luar negeri ada yang janggal. Ini yang membuat korban ini semakin marah. Ini benar nggak sih? Karena komentar-komentar para dokter juga di medsos beredar ada yang tidak beres dengan check up di luar negeri. Ini yang membuat semakin korban kesal jelasnya. Vincentius mengharapkan agar Indra Kents bisa segera diperiksa dalam waktu dekat. Sebaliknya, jika menolak, korban binomo meminta agar terlapor dilakukan pemanggilan paksa. Kalau perlu jangan ditunggu hari Jumat. Dalam waktu yang dekat ini katanya sudah ada di Indonesia. Kalau perlu tidak hadir dalam waktu dekat ini dilakukan penjemputan paksa. Harapan korban itu uangnya kembali. Kita tidak menuduh langsung apakah ada tindak pidana pencucian uang ini. Harus digunakan pasal TPPU itu, ujarnya. Menanggapi tuntutan para korban itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Deksus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa diintervensi dalam penyelidikan kasus dugaan kasus penipuan trading binary option binomo ini. Menurut Wisnu, penyidikan tidak boleh diintervensi dalam proses penyidikan dari pelapor maupun terlapor. Dalam proses penyidikan, para penyidik tidak dapat intervensi baik oleh pelapor maupun terlapor, ujarnya. Wisnu menyampaikan penyidik dipastikan bekerja secara independen dan profesional dalam mengusut kasus binomo tersebut. Proses penyidikan pun sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, penyidik harus bekerja berdasarkan KUHAP dan Perkap Kapolri tentang administrasi penyidikan. Jadi, penyidik harus independen, profesional, dan akuntabel, serta mempunyai mekanisme dan rencana penyidikan yang sudah ditentukan, katanya. Jadi ini adalah informasi yang kita dapatkan dari tribunnews.com, yaitu tentang cerita para korban-korban di trading binomo ini. Oke, yang mudah-mudahan bermanfaat dan tetap waspada, ya, tetap hati-hati ketika ingin mengikuti trading. Periksa legalitas dan semuanya, ya, untuk keselamatan kita ketika kita bergabung di trading tersebut. Oke, cukup sekian. Kalau bermanfaat, bantu subscribe ya. Silakan komen dan share informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.